Pedangdut Saipul Jamil alias Bang Ipul sempat menjadi pusat perhatian dunia maya terkait video penangkapan yang dilakukan oleh oknum kepolisian beberapa waktu lalu. Dalam proses penangkapan tersebut, Saipul Jamil nampak mendapatkan perlakuan yang dinilai kurang baik dan tak manusiawi dari pihak kepolisian. Dalam video tersebut, Bang Ipul mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui bahwa sekelompok orang tersebut adalah pihak kepolisian. Aksi tersebut menarik perhatian dari berbagai elemen hingga praktisi hukum pun juga angkat bicara terkait proses penangkapan yang diduga tidak SOP. Terima kasih. Sebelumnya saya melihat dari perkara ini, pertama-tama tentunya kami harus mengapresiasi setinggi-tingginya atas tindakan kepolisian dalam usaha memberantas narkoba di negara ini tentunya. Ya, kalau saya melihat terkait perkara sebagaimana yang lagi viral saat ini terkait Saipul Jamil, itu juga saya sedikit menyayangkan terjadinya hal tersebut, karena dari sisi melihat prosedural yang berjalan terkait proses penangkapan itu masih cenderung terlihat arogansi, terlihat mengedepankan cara-cara arogansi terhadap dugaan pemakaian narkoba yang juga pada akhirnya tidak terbukti. Yang dimana kita lihat arogansinya itu awalnya tindakan penyidik itu dalam prosedur untuk melakukan penangkapan atas suatu terduga pelaku dugaan kriminal, itu langkah awal itu seharusnya itu sudah menjadi standar operasional, harus melihatkan identitasnya bahwa dia adalah seorang penyidik dan melihatkan surat tugasnya tentunya kalau untuk melakukan penangkapan seperti itu. Namun yang saya lihat dalam video yang lagi viral ini, saya tidak melihat tindakan penyidik melakukan hal tersebut. Dan saya dengar di berita terakhir ternyata juga tindakan penyidik itu dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang ternyata saya dengar itu justru bukan seorang petugas penyidik. Nah, hal-hal seperti ini yang cukup disayangkan dalam penanganan penindakan dugaan pelanggaran kriminal. Tentunya kalau kita melihat itu adalah suatu tindakan penangkapan. Itu tentunya kalau penangkapan itu berarti sudah ada target. Ada target, artinya ada surat tugas. Itu pasti. Kalau sudah ada target pasti ada surat tugas. Dan itu yang tidak dilakukan pada saat awal. Saya tidak melihat itu. Seharusnya kenapa sampai viral, sampai rame, sampai ada, kalau kita lihat bersama, tindakan-tindakan arogan, sampai ada gerakan-gerakan fisik yang kasar, menggedor-gedor kendaraan, itu kan saya tidak melihat itu adalah tindakan dari penyidik. Dan ternyata memang yang saya sampaikan tadi itu dimanfaatkan segelintir oknum atau masyarakat sipil dalam penindakan yang memang itu adalah kewenangan dari penyidik. Ya, kalau saya berkesimpulan, yang saya melihat dari saya itu standar operasional dalam penangkapan seorang terduga kriminal itu tidak berjalan pada saat itu. Tapi di balik itu saya sangat mengapresiasi tindakan penyidik, usaha penyidik yang memang untuk melakukan tindakan-tindakan pemberantasan narkoba di negara ini, itu tidak ada kata-kata humanis dalam pemberantasan narkoba. Namun operasional prosedur harus tetap dijalankan. Itu sudah menjadi fondasional standar operasional dalam penindakan, apalagi itu sudah dikategorikan penangkapan. Tentunya pada saat melakukan tindakan awal, dia harus memperlihatkan identitas bahwa dia benar adalah seorang penyidik. Yang kedua, memperlihatkan surat tugasnya. Itu sudah menjadi standar operasional paling awal dan menjadi fondasi bersama dalam melakukan tugasnya seorang penyidik. Kemudian setelah itu tidak ada salahnya kalau melakukan dialog tidak langsung dengan serta-merta melakukan tindakan fisik yang seperti kita lihat itu mengarah kekerasan, ya kan, arogan di situ.
Itu tidak seharusnya seperti itu. Namun kembali lagi, dengan saya mendengar berita bahwa itu yang arogan itu justru bukanlah seorang penyidik, karena sebagaimana yang kita tahu kejadian tersebut terjadi di eh, pusat keramaian, terjadi di jalan umum, apalagi terjadi di jalur busway, gitu. Dan juga saya melihat di sini urgensinya kenapa harus melakukan itu di jalur busway dan di tengah keramaian masyarakat, yang tentunya dengan tindakan itu akan banyak merugikan masyarakat sekitar, terutama lalu lintas. Banyak kepentingan umum yang terganggu di situ. Seperti itu. Kenapa tidak menunggu sampai mungkin dilakukan tindakan tersebut? Mungkin di daerah-daerah yang memungkinkan tidak mengganggu kepentingan umum, terutama seperti jalan umum, tidak membuat macet di sini seperti itu. Ya, saya melihat seperti itu. Tapi sekali lagi, saya sangat mengapresiasi tindakan penyidik dalam melakukan pemberantasan narkoba di negara ini, yang sampai ini saya lihat terus mengalami kemajuan. Dan sekali lagi, untuk pemberantasan narkoba tidak ada dengan cara-cara humanis, tapi namun standar operasional harus tetap dijalankan, harus tetap dikedepankan. Seperti itu.